underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, sejak diluncurkan di Bali, Starlink dituding mendapat karpet merah dari pemerintah. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Starlink itu perusahaan milik Elon Musk ya. Betul. Itu dia tuh memang hebat loh. Sampai detik ini itu orang nggak bisa mengatakan dia tidak hebat. Ya, dia salah satu pemain satelit. Betul. Nah, Starlink ini adalah fasilitas internet yang didukung oleh saat sekarang ini 8.000 satelit yang mengorbit di bumi dengan jarak cuman 50 km. Ya, jadi kalau dari segi satelit ini mengorbit yang rendah. Ya, cuma 50. Sedangkan satelitnya kita yang namanya Satria atau Palapa itu tingginya itu ya 50.000 kilometer. Ya, jadi tinggi sekali. Ya. Nah, akibatnya apa yang mengorbit rendah ini? Tapi ya banyak loh, 8.000 ya minimum untuk meng-cover seluruh dunia. Duitnya juga banyak ya. Teknologinya juga hebat ya. Itu bisa menjadikan internet itu terhubung langsung tanpa perlu melalui BTS. Betul. Ya, dengan demikian masyarakat Indonesia yang di wilayah 3T terjauh, tertinggal, tersendiri lah itu ya, 3T itu sangat terbantu. Ya. Jadi kalau memang sebuah negara kalau mau maju zaman sekarang ini, itu akses internetnya harus lancar. Ya, bukan lelet. Ya, nah sekarang sebelum dibicarakan lebih lanjut. Sekarang kalau kita tanya orang yang berlangganan internet, ya jangan bicara di Jakarta, di Kelapa Gading, ya. Jangan bicara di Sudirman Business Center, ya. Bukan bicara di daerah-daerah itu bagaimana layanannya internet, termasuk kota-kota kecil dah ya. Selalu jawabnya sama seperti kur, ya. Nyanyian bersama itu lelet, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Ya, bayarnya berapa? Nah, ini kan bayarnya cukup mahal. Ya, untuk di perumahan itu paling dikit 750.000, dapatnya kecepatannya katanya 100, tetapi prakteknya nggak sampai 100, kadang 30, 40 ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang tanya lagi, berapakah perusahaan internet provider yang ada di Indonesia? Ya, yang melayani konsumen. Ya, itu sekarang boleh dikatakan ya kalau nggak 3 ya 4. Cuman itu loh ya. Nah, sekarang pemerintah Indonesia kan juga mikirin loh bagaimana 3T tadi itu, wilayah 3T itu bisa mendapat internet yang baik. Ya, 3 tahun yang lalu ada proyek Indonesia yang mengatakan pakai pasang berapa ribu BTS di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah tertinggal, terpencil. Apa yang terjadi? Itu menterinya kan ditangkap, korupsi kan? Itu proyek berapa miliar yang dikorupsi lebih banyak lagi ketimbang yang ditanamkan untuk investasi BTS tadi. Ya, bahkan itu dikorupsinya kebangetan sekali, fiktif semua pembangunannya. Ya, ini sing salah siapa ini? Apakah menterinya, apakah supervisornya, apakah pemborongnya? Ya, ini kan kolusi bersama. Ya, habis berapa triliun tuh. Nah, ternyata kan susah, pemerintah susah kan, dia kepengen 3 wilayah 3T tadi itu mendapat layanan internet dengan baik. Harga juga nggak boleh mahal-mahal. Nah, ini kalau melihat seperti ini gimana? Akhirnya pemerintah kan dengan keberanian, pasti nanti banyak orang yang protes. Terutama perusahaan penyelenggara internet kan. Karena perusahaan saingannya ini kan raksasa ya. Nah, Elon Musk itu dapat izin untuk menjadi perusahaan internet provider. Nah, ini yang bikin masalah ya. Masalah untuk penyelenggara ya. Kalau kita lihat sekarang
masyarakat itu sedang percobaan karena ada masa promosi dari Starlink. Itu dalam tempo 1-2 minggu itu sudah puluhan ribu yang bayar. Dia menginginkan fasilitas itu ya, karena ini betul-betul hebat. Banyak di YouTube itu kalau kita lihat bahwa Starlink ini luar biasa, masangnya gampang. Listriknya kecil, cuma 10 sampai 50 watt. Ya. Tapi kecepatannya internetnya itu 300 Mbps. Ya, kalau yang untuk perusahaan lebih banyak lagi. Ya. Nah, sekarang dengan adanya ini harganya 750.000 bulan. Nah, ini orang pada mengiri yang ini karena saluran internet ini yang didambakan oleh masyarakat. Ya, jadi masyarakat kalau ditanya setuju nggak kehadiran Starlink di Indonesia, 10 orang ditanya 11 orang setuju. Ya, sebaliknya kalau ditanya ke internet provider bilang wah tidak setuju karena bisnis kita bisa kacau. Ya, sekarang bahwa dia kecepatannya lebih banyak, harganya hampir sama, gitu orang pada pindah dia. Ya, jadi ini dilema. Tapi sekarang memang kalau pakai teori tidak ada usaha monopoli atau usaha oligopoli. Nah, perusahaan internet provider ini kalau di Indonesia kan oligopoli, cuman 5 atau 6 perusahaannya. Nah, mereka tinggal ngomong-ngomong bisik-bisik, omon-omon saja. Harga kita sekarang jangan murah-murah ya. Kecepatannya kita ya diatur aja lah 100 paling banyak. Misalnya begitu kan. Ya, internet 5G-nya juga tunggu dulu gitu. Ya, nah ini kan berarti rakyat sama pemerintah ya dipermainkan kan. Betul. Investasi belum kembali ya, tapi yang dirugikan masyarakat. Ya, konon sekarang negara kalau mau maju itu sambungan internetnya itu harus cepat. Ya, sat-sat ya harus begitu. Ya, tidak boleh lambat-lambat. Nah, ini yang menjadi masalah. Apakah betul Starlink itu dapat karpet merah? Ya, ini kalau orang yang tidak suka ya bilang betul dapat istimewa. Tapi padahal ini dengan adanya ini pemerintah dan masyarakat itu diuntungkan. Pemerintah nggak usah invest kan, satelitnya yang punya kan Starlink. Ya, jadi mestinya oke lah, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Jadi biarin aja yang orang komentar, tapi yang penting masyarakatnya sejahtera. Ya, memang persaingan itu bukan mematikan, tapi justru mereka juga harus berusaha. Ya, kenapa kok internet di sini mahal? Mungkin gedungnya terlalu mewah itu kantornya, karyawannya terlalu banyak, pejabat-pejabatnya, posisi-posisi penting gajinya terlalu gede, fasilitasnya terlalu gede. Kemungkinan kalau dengan adanya ini dia akan mawas diri untuk menjadi lebih sedikit, lebih kecil, lebih efisien. Nah, ini sebetulnya yang diuntungkan masyarakat. Nah, sekarang bayangin internet itu sudah ada 20 tahunan kan. Masyarakat kecil di desa-desa itu masih setengah mati. Ya, kalau mau pakai handphone, sinyalnya bagaimana? Harus lari-lari ke daerah yang ada sinyalnya. Jadi belum merata. Jadi ini tujuan pemerintah itu meratakan pemakaian internet yang bagus agar masyarakatnya bisa lebih senang. Ya, masa diganggu seperti ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.